Saudara, saya percaya kita pernah naik pesawat ya. Ada 3 komponen yang harus dibutuhkan kalau mau pesawat itu bisa mengatasi ketinggian. Kita pikir pesawat akan bisa terbang kalau ada pilotnya. Betul, itu komponen pertama, saudara. Tetapi nggak cukup hanya pilot. Harus ada juga mesin yang akan bisa mendorong pesawat itu untuk bisa mengatasi ketinggian. Tetapi saudara tahu, 2 komponen ini juga belum cukup. Kalau mau sebuah pesawat bisa tinggal landas dari landasan pacu. Saudara tahu apa yang komponen ketiga? Ada yang tahu? Selain pilotnya sama mesinnya bagus, berfungsi dengan baik, apa kira-kira komponen ketiga? Ya, itu udah termasuk dengan mesin itu. Apa kira-kira komponen ketiga? Ya mesin sama tetek bengeknya ya satuin lah gitu ya. Apa kira-kira komponen ketiga? Ya, pesawat. Taruhlah itu mesin sama sayapnya, sama ekornya juga. Hah? Oke, kita belum tahu tujuannya, Pak. Terserah mau pergi ke mana pesawatnya. Landasan, ya itu nanti. Saudara tahu, komponen ketiga adalah menara pengawas. Pesawat tidak akan mungkin diizinkan terbang walaupun ada mesinnya, ada sayapnya, ada ekornya, ada rodanya, ada pilotnya. Kalau menara pengawas berkata, jalan. Jadi kalau 3 komponen ini berfungsi dengan baik, maka masalah ketinggian tidak menjadi persoalan. Saudara tahu Airbus A80 ya? 380 yang paling besar itu, nggak tahu tuh beratnya berapa itu, bisa loh naik mengatasi ketinggian. Karena 3 komponen ini, saudara. Satu nggak ada, nggak bisa terbang. Secanggih apapun pesawat, kalau menara pengawas berkata nggak boleh terbang, nggak akan terbang. 3 komponen yang sama harus kita miliki, saudara, kalau kita ingin mengatasi masalah kita. Baik masalah pribadi maupun masalah komunitas. Ada di sini yang tidak punya masalah, coba angkat tangan. Bermasalah semua nih orang-orang ini. Ada nggak gereja yang nggak punya masalah? Nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan tanya, aku punya masalah apa enggak? Enggak. Pertanyaan yang benar adalah, bagaimana aku bisa mengatasi masalah? Keluaran 17 ayat 8-13. Dengan tema kita adalah kemenangan oleh kebersamaan. Kita juga lihat nanti secara pribadi selain kita akan menggumuli atau membicarakannya secara komunitas. Saya bacakan untuk kita semua Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga
tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudaraku, setiap orang, siapapun dia, termasuk kita orang percaya, pasti menghadapi Amalek. Amalek itu bisa tekanan pekerjaan, konflik keluarga, pergumulan ekonomi, pencobaan moral, kelelahan rohani, bahkan peperangan batin. Termasuk juga masalah di komunitas kita di gereja. Jangan cari gereja yang tidak punya masalah. Pasti ada. Jangan bermimpi. Kemanapun engkau pergi, engkau akan menemukan masalah di satu gereja. Yang terpenting bagaimana mengatasi masalah itu. Kalau engkau mau melihat kuasa Allah bekerja dalam hidupmu, milikilah 3 komponen yang tertuang dalam nats yang kita sudah baca tadi, saudara. Jadi pertanyaannya, bukankah ada Amalek dalam hidupku? Bukan. Adakah masalah dalam hidupku? Bukan. Adakah masalah di gereja ini? Enggak. Enggak ditanya pun pasti ada. Kalau engkau tanya, berarti ada kemungkinannya tidak ada. Jadi enggak perlu tanya, karena jawabannya sudah pasti. Ada. Tapi pertanyaan yang benar adalah, bagaimana saya harus menghadapi Amalek dalam hidupku? Ya, saudara, kadang-kadang kita lupa ada 2 medan, saudara, dalam memenangkan peperangan itu. Ya, ada 2 medan. Dan ini seringkali ada ekstrim kiri dan kanan. Satu adalah di puncak bukit, saudara, di mana Musa berdoa. Tetapi ingat, jangan hanya berdiri di puncak bukit. Ada medan peperangan yang kedua, yaitu di lembah, di mana Yosua harus berperang. 2 medan ini harus dihadapi, saudara. Terkadang orang banyak tinggal di bukit, tetapi nggak mau ada di lembah. Saudara tahu, terkadang kita butuh lembah itu, saudara, untuk sampai di kemenangan. Tetapi orang seringkali coba menyingkirkan lembah, hanya mau di bukit. Tetapi ekstrim yang kedua, orang kerja habis-habisan, berperang, tapi lupa di bukit. Apa maknanya ini bagi kita, saudara? Harus sejajar engkau di bukit sama engkau di lembah. Kalau engkau di bukitlah, jangan di lembah. Kalau memang engkau di lembahlah, jangan di bukit. Kalau memang engkau ditetapkan untuk datang di hadapan Tuhan, membawa pergumulan itu, jangan lari. Nanti kita akan lihat, saudara, ada 3 komponen itu, di mana kita harus berada, harus tepat. Kuasa Tuhan tidak kurang untuk menolong kita, untuk menolong gerejanya. Tetapi persoalannya, tahukah kita tempat kita di mana? Makanya Musa berkata, siapkan aku. 2 hal yang harus dikerjakan, saudara. Siapkan, hai Yosua, kamu di lembah. Aku akan berdiri di atas bukit. Jadi saudara, kalau mau melihat kemenangan atas pergumulan kita, mengatasi masalah kita, maka komponen pertama, angkat tanganmu di hadapan Allah. Tangan yang terangkat, saudara, siapa ini? Dalam
konteks yang kita lihat tadi, Musa, Harun, dan Hur. Tuhan tetapkan Musa, Harun, dan Hur ada di atas bukit, saudara. Pikirkan ini, adakah ini yang kita lebih pikirkan sebelum kita memikirkan kemenangan? Orang seringkali meminta kemenangan dari Tuhan, tapi lupa komponen pertama ini. Makanya dikatakan di sana, saudara, pasal 17 ayat 9. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ternyata, saudara, kemenangan Israel bukan karena jagonya Yosua. Kayak memang Yosua sudah suka berperang, saudara, seumur hidupnya berperang. Tetapi bukan karena Yosua yang jago perang. Memang ditetapkan Yosua ada di lembah. Aku akan berdiri di atas puncak bukit. Ternyata, saudara, kalau kita lihat ceritanya tadi, kemenangan itu ada korelasi antara bukit dan lembah. Tetapi Musa berkata, aku akan mengangkat tanganku, mengangkat tongkat. Artinya, aku akan berurusan dengan Tuhan di dalam doa demi kemenangan kita. Ada banyak orang ingin menang tetapi melupakan komponen untuk menang. Saudaraku, ada seseorang yang datang ke saya minta pendapat. Seseorang itu adalah yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang lain. Dia berkata begini, Pak Pendeta, kami mau melanjutkan ke yang lebih serius katanya. Menurut Pak Pendeta, apa sarannya? Yang namanya yang ditanya pendeta ya berdoa. Cari perkenanan Tuhan. Kalau engkau menemukan perkenanan Tuhan, maka yang lain pun akan datang, saudara. Itu bukan karena sependeta loh, bukan. Aku akan berdiri di atas bukit, kata Musa. Karena ternyata Musa tahu kunci keberhasilan kemenangan pasukan Yosua. Bukan karena perlengkapan, bukan karena strategi, bukan. Karena perkenanan Tuhan, saudara. Maka terjadilah ketika Musa angkat tangan, Israel menang. Ketika Musa turun tangan, Amalek yang menang. Jadi bukan karena jagonya Amalek, maka Amalek menang. Bukan karena jagonya Yosua, Yosua menang. Tapi karena perkenanan Tuhan. Adakah saudara, ketika Anda tahu Anda sedang bergumul, lalu datang dengan begitu sadarnya bahwa kemenangan ini ditentukan oleh Tuhan. Ya memang harus ada juga bedilnya, ada juga tombaknya, ada. Tapi bukan karena itu menang, saudaraku. Makanya kalau kita sadar akan hal ini, ketika kita mengalami persoalan, baik secara pribadi maupun komunitas, adakah kita berkata seperti Musa, aku akan naik di atas bukit, mengangkat tanganku berserah. Karena kemenangan datang dari Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak menemukan jalan keluar dari setiap masalah kita, saudara? Kita coba berperang sendiri. Ambil senjata yang paling canggih. Mungkin dengan pengalaman kita. Mungkin dengan berbagai ilmu yang kita sudah alami dan temukan. Lalu coba mengatasi. Ternyata nggak memadai, saudara. Dan terjadilah. Artinya, saudara, terjadilah kemenangan itu karena Tuhan, saudara. Lalu jangan juga, nanti kita lihat angka 3, saudara. Engkau tidak akan menang kalau engkau nggak terjun juga. Nggak hadapi masalahmu, tapi ingat yang pertama.
Ketika engkau menemukan masalah dalam hidupmu, dalam gereja ini, adakah engkau berkata, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, harapan kita, iman kita kepada Tuhan. Atau kita lebih cenderung mengatasinya sendiri, saudara. Ketika persoalan datang kemana, lebih dulu kita datang, saudara. Kemana kita datang? Apakah ke Tuhan atau ke orang lain? Pendeta itu penting, perlu, saudara. Tapi, jangan apa-apa pendeta, saudara. Kitab Ibrani berkata, kita sekarang bisa menghampiri tata kasih karunia. Ya memang bukan berarti nggak perlu pendeta lagi, saudara. Tapi, adakah kita pertama-tama datang kepada Tuhan? Karena kita tahu kemenangan datang daripadanya, saudara. Doa dengan penuh iman akan janji Tuhan bukanlah pelarian, saudara. Lari dari kenyataan, bukan. Justru karena tahu persis kunci kemenangannya bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan memakai ketaatan juga manusia untuk merealisasikan kuasanya secara bersama-sama memang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar ya? 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Tapi kita tidak akan pernah tahu itu walaupun kita 2 puasa semalam-malaman. Kalau kita nggak belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Paling sederhananya begitu, saudaraku. Orang nggak sekolahan nggak mungkin tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Walaupun dia 2 puasa. Tuhan pakai memang, tapi mana yang kita andalkan? Ilmu kita di sekolah, pengalaman kita di dunia yang begitu banyak hiruk pikuknya, atau Tuhan, saudara? Saya berharap atasi masalahmu dengan berlutut di hadapan Tuhan, karena nggak ada bukit di sini kan? Ada bukit nggak di sini? Ada gunung nggak di sini? Berlutut di kamarmu, berlutut di rumahmu, angkat tanganmu karena engkau sadar kemenangan atas masalahku adalah Tuhan. Kalau aku terus berharap, maka aku menang. Ketika sudah mulai kendor semangat untuk datang kepada Tuhan, masalah menang. Makanya gak peduli, saudara, apakah engkau rajin ke gereja apa enggak, baca Alkitab apa enggak, enggak peduli. Justru itu menjadi serangan musuh kita, saudara. Karena bukan hanya datang sekali 2 kali, makanya saudara perhatikan, bagian yang kedua dari mengangkat tangan ini apa? Bertekun di dalam doa. Ayat 12, saudara. Ayat 12. Dikatakan ayat berapa itu? Maka penatlah tangan Musa. Ya, manusia juga kan, saudara. Siapa bisa bertahan 12 jam sampai matahari terbenam loh. Ngangkat tangan terus, walaupun itu adalah Musa. Musa juga manusia. Maka penatlah tangannya. Lemes juga ternyata. Tetapi harus tetap angkat tangan. Makanya nanti kita kalian, saudara, dibutuhkan orang lain. Tetapi ingat, saudara, konsistensi dalam berharap kepada Tuhan akan sangat menentukan kemenangan kita. Apakah nggak tahu nih udah berapa lama gereja di sini? Masihkah ada orangnya di sini sekarang dengan tetap mengangkat tangan padahal dia tahu bahwa persoalannya belum selesai? Ada banyak orang hari ini berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ingin kemenangan. Tetapi 5 tahun kemudian ketika kemenangan itu akan diberikan oleh Tuhan, dilihat, loh kok nggak ada lagi orangnya? Makanya jangan salahkan pendeta loh. Pendeta diberkati. Kenapa? Karena ketika Tuhan mau mengirimkan jawaban doa, memang udah lama sih orang ini berdoa. Tetapi ketika mau dituangkan, dilihat yang minta kemarin kemana? Dilihatlah Pak Pendeta Boas berdoa berlutut, ya udah kasih aja sama dia katanya. Jadi jangan salahkan Pendeta Boas diberkati oleh Tuhan. Kenapa?
Konsisten, saudara. Nggak tahu kita kapan masalah itu teratasi. Nggak tahu, saudara. Minggu besok kah, bulan besok kah, tahun depan kah, nggak tahu. Makanya yang penting adalah selain engkau sadar bahwa Tuhan adalah sumber kemenanganmu, tetaplah engkau berlutut ketika jawabannya belum ada. Nggak peduli berapa lama, saudara. Karena memang Tuhan nggak punya waktu loh, saudara. Kita yang punya waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuhan, makanya kadang-kadang kalau orang berdoa, Tuhan selamat pagi, pagi nggak di Tuhan ya? Tuhan selamat sore, sore nggak di Tuhan? Di kita itu, saudara. Hari Minggu, ada Minggu nggak di Tuhan? Nggak ada, saudara, dari kekal sampai kekal. Masih bisa Senin, Selasa, Rabu? Enggak. Kita itu karena kita ada di dalam waktu. Jadi kita nggak tahu Tuhan mau kapan mau menyelesaikan persoalan kita. Makanya yang Tuhan tuntut adalah, masihkah dia angkat tangan? Masihkah dia berlutut? Memulai di dalam doa, gampang, saudara. Bertekun di dalam doa, itu yang susah. Atau apa pergumulan Anda hari ini? Mungkin Anda berdoa. Dan sekarang masih berdoa. Masihkah terus berdoa? Itu komponen pertama, saudara. Teruslah berdoa, sekalipun kemenangannya belum terlihat. Tetaplah berdoa, walaupun masih masalahnya masih ada. Jangan tinggalkan tempat engkau berlutut, walaupun persoalannya makin rumit. Karena kemenangan datang dari Tuhan, saudara. Amin. Kemenangan datang dari Tuhan. Bukan dari jagonya engkau main piano, bukan. Lari ke piano ya. Bukan jagonya engkau main bass, bukan. Ada banyak orang angkat tangan hari ini, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Masihkah besok angkat tangan? Minggu depan angkat tangan? Tahun depan angkat tangan? Karena dia tahu, memang saya akan terus angkat tangan. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya. Mudah-mudahan gereja ini adalah orang-orang yang bertekun di dalam doa, saudara. Amin. Siapapun mau, saudara, hari ini berdoa besok dapat. Hari ini berdoa dapat pasangan, hari ini berdoa dapat anak, hari ini berdoa dapat promosi. Siapapun mau. Tapi masihkah kita tetap berdoa? Anaknya belum kelihatan seperti Abraham, saudara. 25 tahun loh Abraham menunggu. Tetapi tidak sedikit pun ragu akan janji Tuhan. Jadi kalau mau terbang, saudara, komponen pertama ini penting. Datang di hadapan Tuhan karena kau sadar bahwa dari Tuhanlah kemenangan. Yang kedua, saudara, komponen yang kedua, saling menopang. Makanya kebetulan Hur dan Harun ada di bukit. Ngapain mereka? Belakang melongo seperti kata orang. Pelangap pelongo katanya. Bukan. Ternyata Tuhan tahu bahwa Musa itu juga manusia biasa yang perlu ditopang. Maka penatlah tangan Musa. Lalu Harun dan Hur memegang tangan kiri dan tangan kanannya Musa. Lalu memberikan batu untuk dia didudukin. Sehingga sepanjang hari itu sampai sore, tangan Musa terangkat. Kenapa? Ada orang di kiri dan kanannya, saudara. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa menopang itu adalah memberi kekuatan. Kenapa? Dibutuhkan orang lain. Sehebat apapun engkau, saudara, engkau butuh orang lain. Itu harus kita sadari. Sekuat apapun imanmu, sehebat apapun perjalananmu dengan Tuhan, engkau butuh orang lain. Karena suatu saat engkau akan penat. Engkau akan lelah. Apa kurangnya Nabi Elia, saudara? Penat. Makanya jangan menyendiri di kamar ya. Jangan. Bisa saja Allah membuat tangan
Musa itu tetap terangkat, bisa loh saudara. Dia berkuasa, gak perlu dibutuhkan Harun dan Hur. Tetapi Tuhan izinkan Musa penat tangannya. Kenapa? Karena tidak ada peperangan yang dimenangkan seorang diri, saudara. Percayalah. Tidak ada sebuah pelayanan yang disebut proyek sendiri atau proyek individu. Nggak ada. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan butuh 12 orang loh saudara. Kurang hebat apa Yesus? Jadi ini menunjukkan Musa membutuhkan Harun dan Hur. Harun dan Hur membutuhkan Musa. Karena di lembah sana Yosua dan pasukannya membutuhkan Musa, Harun dan Hur. Saudara-saudaraku, kemenangan terjadi setelah dukungan komunitas memungkinkan Musa tetap mengangkat tangannya. Gak mungkin sendirian, saudara. Gak mungkin sendirian. Jadi ketika engkau mengalami masalah dalam hidup ini, baik secara pribadi maupun dalam gereja dan komunitas ini, ingatlah, aku dibutuhkan oleh orang lain seperti orang lain membutuhkan saya. Itulah sebabnya aku mau saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Mari perhatikan ini, saudara. Saya catat di sini. Banyak orang percaya tumbang bukan karena kurang mengasihi Tuhan, tetapi karena berjuang sendirian. Banyak hamba Tuhan jatuh, saudara, bukan karena dia tidak percaya dan beriman dan mengasihi Tuhan, tapi coba berjalan sendiri, saudara. Kita pun akan jatuh, saudara, bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi karena kita coba jalan sendiri. Aku bisa kok, aku sudah tahu kok, udah ngerti, aku sudah pernah mengalaminya. Oleh karena itu ya udah maju aja. Sekecil apapun masalah itu, saudara, Tuhan menghadirkan Hur dan Harun. Jadi gak kebetulan orang Tuhan tempatkan di sekitar hidupmu, saudara. Syukuri itu. Makanya dalam doa saya, saudara, saya sering kali berdoa gak minta apa-apa dari Tuhan. Hanya berkata terima kasih untuk si Polan, si Adu, si Badu, siapa saya sebut namanya yang saya bisa ingat. Kenapa? Gak kebetulan Tuhan tempatkan itu dalam kehidupan saya. Jangan karena merasa dia orang besar, lalu kita ingat dia, lalu orang yang apalah yang dia buat dalam. Enggak, saudara, sekecil apapun itu. Enggak kebetulan, saudara. Bersyukur dengan mereka. Karena hanya lewat mereka engkau tetap bisa angkat tangan. Hanya lewat mereka engkau bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Hanya karena ada Harun dan Hur, Musa tetap bisa mengangkat tangannya, bukan karena Musanya, tapi karena Harun dan Hur. Jangan sepelekan orang yang mungkin terlalu sederhana dalam hidupmu berbuat sesuatu. Sebab tanpa dia engkau gak bisa sampai di hari ini, saudara. Apa yang perlu engkau syukuri dengan orang-orang di sekitarmu? Mungkin ada orang yang mendoakan engkau tanpa engkau sadari. Mungkin ada sahabat Tuhan yang menguatkan engkau tanpa engkau mungkin memperdulikan hari-hari itu. Sebab dalam Galatia pasal 6 ayat 2 berkata apa, saudara? Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kenapa ada ayat ini? Karena Tuhan tahu kita gak bisa jalan sendiri, saudara. Butuh orang lain. Yang satu menguatkan yang lain, kata kitab pengkhotbah, saudara. Alangkah sedihnya engkau yang sendirian, katanya. Siapa mau coba topang kalau engkau sendiri? Jadilah penopang dan jadi juga dan berikan dirimu juga ditopang, saudara. Jangan terlalu egois. Ya, ada banyak orang jatuh karena terlalu egois. Aku bisa kok. Seperti anak kecil kan, udah Pak, nggak usah dipegang tanganku, aku juga bisa jalan sendiri, kan gitu kan. Iya, jatuh nabrak-nabrak, itu masalahnya. Bisa sih, tapi nabrak-nabrak. Kan gitu anak kecil ya, apaan sih Papa ini?
Kayak anak kecil aja, udah gede nih. Ya memang udah gede, badannya doang gede. Tapi kalau kita beri tangan kita ditopang oleh orang lain, lebih aman loh saudara. Bukan karena kita merasa lemah, bukan. Memang kita butuh mereka. Coba sikut sebelahmu, saya butuh engkau. Iya, saya butuh engkau. Siapapun engkau. Karena ini komunitas kan. Gak kebetulan engkau hadir di gereja ini. Karena engkau butuh dia. Engkau butuh dia. Itu yang kedua saudara, saling menopang. Saling menguatkan. Yang ketiga saudara, nah ini. Komponen yang ketiga. Ya, perlu ini saudara, ada yang terjun di medan perang. Coba perhatikan saudara. Musa berkata, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Kata berperang, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, masuk konflik. Itu bahasa aslinya. Jadi tidak hanya ada orang di bukit saudara, tapi nggak ada orang di lembah. Hadapi masalahmu, jangan lari dari masalah saudara. Kalau engkau lari dari masalah nggak akan mungkin bisa menang. Walaupun Musa udah berdua, lututnya udah kapalan, saking kapalan semutnya banyak. Ya kan? Kan sebutan jadinya kan? Tapi nggak ada yang di lembah. Nggak ada kemenangan saudara. Ada dua ekstrim orang hari ini berlutut dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, caranya gimana memberikan aku kemenangan kepadamu? Caranya gimana coba? Nggak ada orang di lembah. Ada banyak orang Kristen hari ini lari dari pergumulannya saudara. Ini menunjukkan bahwa ini tindakan nyata. Tidak hanya melipat tangan. Terjun di medan perang. Kalau nggak ada terjun di medan perang, dari mana menangnya? Yosua harus angkat tangan. Angkat pedang. Kalau enggak, bagaimana bisa menang? Ya tapi memang saudara, Yosua angkat pedang, Musa angkat tongkat di hadapan Allah. Tapi kalau satu tidak ada, kemenangan enggak ada saudara. Musa angkat tongkat, tapi Yosua enggak angkat pedang, enggak menang. Yosua angkat pedang, tapi Musa nggak angkat tongkat, nggak menang juga sudah dibuktikan. Ketika Musa menurunkan tangannya, Amalek yang menang. Saudaraku, kalau mau menang, jangan lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu, jangan lari, saudara. Nggak tahu masalah di gereja ini apa, hadapi. Jangan titipkan di pengadilan. Ada banyak gereja menitipkannya di pengadilan, saudara. Makanya Paulus mengingatkan, apa nggak ada di antara kamu yang bisa menyelesaikannya? Kok sampai-sampai ke orang yang tidak mengenal Tuhan? Banyak gereja sekarang seperti itu, pengadilan yang menyelesaikan. Tapi nggak adil kan? Adilnya menurut kitab undang-undang pidana atau perdata. Kan gitu kan? Walaupun engkau menang di pengadilan, engkau kalah di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan orang. Bukan menang di pengadilan. Kepada menuntut ini ke saya ini, apa yang salah nih omongan saya ini? Mungkin gak pernah ini dikotbahin begini. Hadapi masalahmu. Nggak tahu nih kita datang ke gereja ini aman-aman di rumah apa enggak. Mudah-mudahan aman ya. Tapi mungkin juga nggak aman. Kadang-kadang gitu. Biasa itu udah menjadi SOP di ibadah kan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Padahal sebelum ke sini berantem tuh di rumah. Terpaksa aja datang ke sini. Tapi luar biasa gitu kan. Mudah-mudahan luar biasa. Tapi sebelum engkau masuk dari pintu itu, hadapi masalahmu, selesaikan. Jangan datang di sini dulu, haleluya, merdu sekali sih. Tapi nggak dihadapi masalahnya.
Mudah-mudahan bukan di gereja ini. Di sana. Di gereja ini baik-baik semua. Itulah yang membuat Israel menang, saudara. Yosua, kamu di lembah ya. Jangan ikut aku. Aku yang di sini. Harun dan Hur. Tempatmu di lembah. Kalau Yosua berkata, nggak usah lah, sini aja, enakan di sini. Adem, dingin lagi. Di sana mah, waduh, ngadapin orang lagi. Makan orang katanya. Itu kan orang Kanaan itu makan orang kan. Nggak, di sini aja. Nggak akan ada kemenangan, saudara. Orang Israel tidak akan sampai di Kanaan. Tapi Yosua sadar betul, saya harus hadapi Amalek. Hadapi Amalekmu. Nggak tahu apa itu, saudara. Seseram apapun, kalau engkau tahu Allah yang berperang atasmu, engkau akan mendapatkan kemenangan. Nggak peduli apa masalahnya. Tapi walaupun engkau percaya Allah memberi kemenangan, engkau lari dari masalahmu, engkau tidak akan mendapatkan kemenangan, percayalah. Terjun di medan perang, saudara. Terjun di medan perang. Jadi dalam Keluaran 17 ini ada sinergi, saudara, antara bukit dan lembah. Mungkin secara pribadi, saudara, engkau mengambil alih dua medan ini. Engkau juga ada di atas bukit, engkau juga berlutut di hadapan Tuhan. Tapi ingat, gak cukup hanya berlutut di hadapan Tuhan. Keluar dari kamar doamu, hadapi istrimu, hadapi suamimu, hadapi anak-anakmu. Kalau engkau di kantor, hadapi masalah di kantormu. Tapi engkau sudah ada di bukit tadi. Engkau sudah berlutut di hadapan Tuhan tadi. Tapi ingat, kita punya keterbatasan, saudara. Jangan hadapi sendiri. Bayangin ya, di bukit ada 3 orang. Di lembah ada banyak orang, saudara. Gak cuma Yosua sendiri yang mengalahkan Amalek. Ada orang lain. Mudah-mudahan di sini ada komunitas yang seringkali disebut komsel ya. Ingat, saudara, masuk ke sana. Sehebat apapun engkau, satu saat engkau akan capek, lelah, butuh orang lain. Sebagai kesimpulan, saudara, mari perhatikan ini. Ada 3 hal yang perlu kita sadari. Berperanglah di dalam doa. Tetapi ingat, bertekun dalam doa. Percuma engkau mulai, tetapi engkau tinggalkan, padahal masih jauh dari kemenangan. Yang kedua, saudara, saling menopanglah dalam sebuah komunitas. Karena kita tahu, kita gak mampu menghadapi sendiri. Tetapi yang terpenting adalah, terjunlah dalam medan peperanganmu. Saya gak tahu medan peperanganmu apa. Maka kita akan melihat janji ayat yang ke-12. Sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan ayat 13 berkata, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemenangan tidak datang kepada orang yang paling kuat, saudara. Melainkan kepada orang yang tetap bergantung kepada Tuhan. Sampai akhir. Angkat tanganmu. Sampai kapanpun Tuhan akan menolong engkau. Dan jangan pernah turunkan tanganmu sebelum Tuhan membukakan jalan atas pergumulanmu. Dan siapkan orang lain untuk menopang engkau. Untuk tetap bisa angkat tangan. Tetapi ingat, saudara, hadapi masalahmu. Sebab hanya lewat itu Tuhan akan memberikan kemenangan. Mari kita berdoa.